Oke kawan-kawan pejuang SN. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau pembahasan kita mengenai soal-soal yang kemungkinan nanti akan kita hadapi ketika kita melalui tes SKB. Jadi pada malam ini saya akan membagikan contoh soal yang saya gunakan untuk belajar dari beberapa bahan ajar yang saya gunakan saat ini untuk mempersiapkan diri. Nah, jadi di sini saya akan membagikan soal yang saya gunakan, kemudian beserta pembahasannya. Nah, ketika nanti kawan-kawan ada yang ingin lebih mendalami mengenai materi yang saya angkat ini, silakan bisa kawan-kawan cari referensi yang lebih banyak lagi. Ya, karena di sini materinya cakupannya sangat luas untuk formasi guru. Itu memang materinya sangat luas karena memang kita sebagai guru dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Jadi kawan-kawan harus bisa mencari sumber yang lebih banyak lagi sehingga wawasan kawan-kawan bisa luas. Jadi langsung saja pada malam ini saya akan coba mengangkat soal pertama. Itu alat pengukur gempa bumi adalah A. Termometer, B. Seismometer, C. Dinamometer, D. Barometer. Nah, tentunya soal semacam ini sudah sering kita hadapi ketika kita masih sekolah dulu. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa soal semacam ini sebenarnya mudah bagi kita. Bagaimana kita menjawabnya, kita tinggal mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari dulu. Nah, jadi untuk kawan-kawan pasti tidak kesulitan untuk menjawab soal seperti ini. Alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi adalah B. Seismometer. Nah, tentu kita semua sudah tahu apa itu seismometer. Di sini saya akan tetap menjelaskan untuk kita membahas sedikit lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan seismometer, apa itu seismometer. Nah, seismometer adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Prototip dari alat ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 132 sebelum Masehi oleh seorang matematikawan dari dinasti Han yang bernama Chang Heng. Dengan alat ini, orang pada masa tersebut bisa menentukan dari mana arah gempa itu terjadi. Dengan perkembangan teknologi di saat ini, maka kemampuan seismometer dapat ditingkatkan sehingga bisa merekam getaran dalam jangkauan frekuensi yang cukup lebar. Seismograf memiliki instrumen sensitif yang dapat mendeteksi gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang seismik yang terjadi selama gempa tergambar sebagai garis gelombang pada seismogram. Seismologis mengukur garis-garis ini dan menghitung besaran gempa. Dahulu seismograf hanya dapat mendeteksi gerakan horizontal, tetapi saat ini seismograf sudah dapat merekam gerakan-gerakan vertikal dan lateral. Seismograf menggunakan dua gerakan mekanik dan elektromagnetik. Seismografer. Kedua jenis gerakan mekanikal tersebut dapat mendeteksi baik getaran vertikal maupun gerakan horizontal tergantung dari pendular yang digunakan, apakah vertikal atau horizontal. Seismograf modern menggunakan elektromagnetik. Seismografer untuk memindahkan volatilitas sistem kawat tarik ke suatu daerah magnetis. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan getaran kemudian dideteksi melalui spectgalvanometer. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan seismometer. Nah, untuk termometer, dinamometer, dan barometer, kawan-kawan bisa mencari referensi tentang materi ini. Apa yang dimaksud dengan termometer, dinamometer, dan barometer. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh soal yang saya gunakan untuk belajar pada kesempatan kali ini atau malam ini. Nah, kawan-kawan, kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan konduktor listrik yang paling baik adalah A. Besi, B. Aluminium, C. Tembaga, D. Emas. Nah, ini untuk soal yang ini masih serupa dengan
soal yang sebelumnya. Jadi untuk mata pelajarannya masih sama. Nah, jadi jadi di bawah ini yang merupakan konduktor listrik yang paling baik adalah ya C, tembaga. Nah, mengapa bisa tembaga kawan-kawan? Ya, tentu kita sudah mengetahui yang bagaimana dimaksud dengan besi, apa itu aluminium, bagaimana itu tembaga, dan apa itu C, apa itu D, emas. Namun mengapa bisa tembaga lebih baik untuk dijadikan sebagai pengantar atau konduktor listrik? Karena secara umum logam merupakan konduktor listrik yang baik, karena cenderung memiliki elektron pada lapisan luar atomnya yang bergerak bebas. Namun ada di antara logam tersebut yang memiliki kemampuan yang paling baik dalam menghantarkan listrik, yakni tembaga dan perak. Karena kemampuannya, tembaga menjadi salah satu logam yang paling banyak digunakan sebagai penghantar listrik. Tembaga sering diletakkan di dalam kabel sehingga menyalurkan listrik ke aneka benda elektronik. Tembaga kini telah digunakan dalam kabel listrik dan sirkuit listrik di seluruh dunia. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kalian pernah melihat kabel, nah jadi yang ada di dalam kabel itu ada benda keras. Nah, itulah yang dimaksud dengan tembaga. Jadi, nah itulah alasannya kemudian mengapa tembaga dibuat sebagai kabel, karena memang tembaga merupakan salah satu alat terbaik untuk mengantarkan listrik. Ya, jadi tentu sampai di sini kawan-kawan sudah paham. Oke, kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk hewan omnivora adalah A. Ayam dan tikus, B. Kambing dan harimau, C. Ayam dan biri-biri, D. Babi dan sapi. Nah, jadi yang ditanyakan adalah hewan omnivora. Ya, kalau soal semacam ini tentu sangat mudah ya bagi kita. Ya, dan jelas jawabannya adalah A. Ayam dan tikus. Nah, mengapa bisa ayam dan tikus merupakan hewan omnivora? Itu karena ayam dan tikus termasuk ke dalam hewan omnivora, karena omnivora atau sarwaboga merupakan golongan hewan yang memakan tumbuhan dan daging atau hewan lain. Omnivora merupakan kombinasi antara hewan herbivora dan karnivora. Hewan omnivora ada yang berasal dari darat maupun dari air. Pada umumnya, hewan omnivora tidak buas seperti hewan karnivora, meskipun sama memakan daging. Hewan omnivora memakan daging dan binatang yang lebih kecil darinya, dan bukan merupakan makanan utama. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, yang ditanyakan itu adalah yang termasuk hewan omnivora. Nah, sedangkan kita ketahui omnivora adalah hewan yang memakan daging dan tumbuhan. Nah, jadi sedangkan di sini ayam dan tikus merupakan hewan yang pemakan daging dan tumbuhan. Ayam makan daging dan tumbuhan, begitu pula dengan tikus. Ya, kita ke soal berikutnya. Penyakit bronkitis adalah infeksi umum yang menyebabkan peradangan dan iritasi pada A. Hati, B. Tenggorokan, C. Saluran udara utama paru-paru, dan D. Jantung. Ya, jadi jelas ya jawabannya C. Saluran udara utama paru-paru. Penyakit bronkitis adalah infeksi umum yang menyebabkan peradangan dan iritasi pada saluran udara utama paru-paru atau bronkus. Hal ini menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran tersebut. Bronkitis adalah penyakit yang penyembuhannya juga tergantung pada pola hidup sehat yang dijalani setiap hari. Setiap kerusakan saluran napas yang diakibatkan karena rokok akan menghancurkan silia, di mana silia mempunyai peran untuk mengeluarkan kelebihan lendir. Selain bisa terjadi pada orang dewasa, bronkitis juga bisa terjadi pada anak. Biasanya,
Penyakit bronkitis pada anak disebabkan oleh penyakit seperti flu, sinus, maupun bentuk yang mencapai bronkus. Bronkitis pada anak juga bisa terjadi karena orang tua merokok di dekat mereka. Ya, kawan-kawan, mungkin sekian contoh soal yang saya bagikan pada malam ini. Nah, ini adalah contoh soal yang saya gunakan untuk belajar. Nah, kalau kita amati, ya seperti ini masuk mata pelajaran IPA ya kawan-kawan. Jadi silakan kawan-kawan perdalam lagi materinya mengenai pelajaran IPA. Nah, tadi ada sudah beberapa contoh soal yang saya bagikan. Nah, jadi kawan-kawan bisa dalami, cukup dalami saja keempat contoh soal yang saya gunakan ini. Nah, tadi dari ada beberapa opsi pilihan jawaban yang belum saya jelaskan. Nah, kawan-kawan bisa cari referensi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah ini. Jadi, nah secara tidak langsung ini akan menambah sedikit wawasan kawan-kawan mengenai materi untuk formasi guru. Ya, jadi kita belajarnya sedikit tapi kita betul-betul paham apa yang kita pelajari. Jadi tidak langsung banyak tapi sedikit yang kita pahami. Bagus ya kalau metode saya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi saya setiap malam belajarnya itu sedikit tapi harapan saya bisa mendalami apa yang saya pelajari pada malam itu dan bisa terus saya ingat. Nah, jadi semangat untuk kawan-kawan yang sedang menunggu untuk mengikuti tes SKB. Dan semoga tes SKB segera dilaksanakan dan kita bisa mengikuti dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, sekali lagi terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti pembahasan pada malam ini. Ya, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Ya. Setelah ini saya juga ingin belajar untuk memperdalam materi mengenai materi yang saya angkat malam ini. Ya, sekali lagi terima kasih.